Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, surat Asy-Syu'ara yang dibacakan oleh Ustaz Huzainal tadi itu banyak bercerita kepada kita tentang kisah para nabi. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Lut, dan nabi-nabi yang lain. Bagaimana sepak terjang mereka, perjuangan mereka, dakwah mereka sangat jelas tergambar dalam surat ini tentang kisah-kisah para nabi. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk merenungi apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Allah Ibrahim ini satu-satunya nabi yang menjadi uswah bagi kita setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh bagi kamu semua ada kisah, ada teladan yang baik pada pribadi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Pada ayat itu ada doa beliau, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Setelah sebelumnya banyak doa-doa disampaikan oleh beliau, ya Allah, jangan kau hinakan aku nanti pada hari di mana manusia ini semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa seorang nabi yang punya orientasi akhirat. Seorang nabi, bahkan Abul Anbiya, Abu Tauhid, bahkan salawat kita Nabi juga membangga manakala kemudian disebut pula nama Ibrahim ini. Masih punya perasaan takut, khauf yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana pada hari itu tidak bermanfaat lagi mal, harta yang menjadi kebanggaan kita semua, dunia yang melenakan kita semua, wala banun, begitu pula anak yang mempesona dalam kehidupan kita, anak yang melenakan kehidupan kita, anak yang membanggakan bagi kita semua, kecuali kata beliau illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menemui Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, hati yang tulus, hati yang penuh dengan keikhlasan. Ikhwatal iman rahimakumullah, saya merenung ayat demi ayat yang dibacakan oleh Ustaz Huzainal tadi. Hampir semua misi Nabi Nuh, Hud, Lut, ada sebuah ungkapan. Kalau sampean simak tadi, renungi tadi, dan ikut mentadaburi ayat-ayat yang dibacakan tadi, wa ma as'alukum min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Subhanallah. Misi yang kami bawa ini
dakwah yang kami sampaikan ini, ma as'alukum min ajrin, aku tidak minta upah, tidak minta balasan, tidak minta apresiasi. In ajriya illa ala rabbil alamin. Ini masalah hati, ma'asyarul muslimin. Tapi pahala yang ku inginkan, ganjaran yang aku inginkan, ganjaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, seakan-akan ini jabaran dari Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam, bahwa nanti yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang tidak pamrih. Apa yang ia perbuat hanya mendapatkan, ingin mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Cuma biasanya ma'asyarul muslimin, sudah menjadi kesepakatan para mufassirin, inhiraful ikhlas atau adamul ikhlas, terjadinya penyimpangan keikhlasan ini yang paling mendekat dengan kita karena dua hal memang. Yang pertama, mal. Yauma la yanfa'u mal. Dan mal ini membuat kita tidak ikhlas. Harta ini membuat kita kemudian tidak tulus lagi beramal dalam kehidupan kita. Saya merenung tentang ayat ini, ma'asyarul muslimin. Dalam kajian-kajian tazkiyatun nafas, ayat ini selalu diangkat. Bahkan dalam bab berbicara masalah hati, pertama kali yang diangkat masalah ayat ini, Asy-Syu'ara ayat 88 ini. Tidak bermanfaat lagi nanti pada hari kiamat mal, harta yang kita bangga-banggakan. Saudara, monggo kita lihat saat ini betapa banyak orang rusak keikhlasannya kalau sudah punya orientasi dunia, dan dunia. Diukur sukses hidup ini dengan ukuran dunia, dan dunia. Betapa banyak ada di antara kita gesekan satu sama lain, bahkan tidak tegur sapa, rusak ukhuwah kita ini, yang membuat kemudian terkotori keikhlasan kita juga karena masalah dunia. Betapa banyak pula di antara kita tadinya bergandengan tangan dalam urusan bisnis dan lain sebagainya, begitu sudah sampai pada posisi tertentu, pecahlah dunia, mal dan mal. Ikhwatal iman, hati-hati. Ini yang akan merusak qalbun salim kita. Kemudian yang kedua, Allah juga mengatakan wala banun, anak. Ada apa dengan anak ini? Dalam bahasa Al-Quran, anak itu terbagi jadi 4. Ada anak yang menjadi qurratu ain, dan mudah-mudahan anak kita semua dan cucu kita semua termasuk pada generasi anak yang dianggap oleh Allah sebagai qurratu ain ini. Bahkan secara khusus, kalau sampean lihat dalam rentetan sifat-sifat ibadur rahman itu, sampai diminta oleh Allah secara khusus, diajari oleh Allah dan dari Allah langsung, untuk kita mengangkat kedua tangan kita memohon, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini qurratu a'yun ini, ma'asyiral muslimin, atau qurratu ain, anak yang menyejukkan mata kita, anak yang taat kepada perintah Allah. Dan ini tentunya juga sangat berbanding lurus dengan ketulusan kita mendidik mereka, dengan keikhlasan kita merawat mereka, dengan keseriusan kita untuk mentarbiyah mereka. Ikhwatal iman, jadikan ini skala prioritas dalam hidup kita, supaya hati kita menjadi hati yang salim. Saya berkali-kali menyampaikan, kalau kita bicara sukses ke depan ini, bukan sukses karir, bukan sukses harta, bukan sukses posisi, bukan sukses ilmu, walaupun kita butuh akan semua itu. Tapi sukses yang sebenarnya manakala kita mampu mengantarkan anak kita menjadi anak yang qurratu ain, penyejuk mata kita semua. Saudara sekalian, kemudian turun sedikit, ada anak yang menjadi zina, perhiasan dalam kehidupan ini. Dalam surat Al-Kahfi yang setiap hari Jumat kita baca, Allah juga mengingatkan kepada kita, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala.
Ikhwatal iman, ini ayat cukup jelas bagi kita. Harta dan anak itu zina, perhiasan. Apa maknanya ini ma'asyiral muslimin? Saya pikir semua kita suka dengan hiasan. Siapa tidak suka dengan hiasan? Kita semua senang dengan baju yang sesuai dengan kondisi kita. Ibu-ibu suka dengan emas, suka dengan berlian, suka dengan cincin dan lain sebagainya. Cuma pertanyaannya bagi kita, berapa lama kita menyukai perhiasan yang seperti itu? Ingat ikhwatal iman, ada masa stagnan, masa jenuh bagi kita semua akan semua perhiasan itu. Tentunya bagaimana caranya anak ini menjadi hiasan dalam kehidupan kita terus menerus, kita mampu mengikuti perkembangan yang terjadi pada anak-anak kita. Anak ketika masih kecil, bagaimana kita ngelolanya? Begitu balita, bagaimana kita mengelolanya? Begitu masuk balita ke masa-masa puber, bagaimana sikap kita? Puber ke masa pernikahan, bagaimana kita bersikap dengan mereka? Setelah nikah sampai dia punya anak, kita sebagai seorang kakek, bagaimana sikap kita kepada mereka dan mantu kita? Ini zina ma'asyiral muslimin. Kalau kita mampu mengelolanya, indah dalam kehidupan ini. Tapi inilah kemudian masuk pada bab yang ketiga, anak model ketiga yang mulai merusak ketulusan hati kita, qalbun salim kita, bersihnya hati kita. Anak menjadi fitnah, menjadi ujian, menjadi musibah dalam kehidupan kita. Betapa sering pada saat ini, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ini Ramadan ma'asyiral muslimin. Saya juga takut berbicara seperti ini, saya juga punya anak. Tapi kita tidak boleh putus asa untuk kemudian berpegang teguh dengan aturan Allah. Fokus kita setiap hari, tanyakan bagaimana perkembangan anak kita ini, apa yang dilakukan oleh anak kita ini. Kalau tidak, jadi fitnah dalam kehidupan kita. Betapa banyak kita perhatikan pada saat ini pula anak yang kemudian tidak hormat lagi kepada kita sebagai orang tua. Betapa banyak kita perhatikan pada saat ini, kadang-kadang kita bisa tukaran, bisa tidak tegur sapa dengan gurunya anak-anak karena masalah anak yang bersikap dalam sekolahnya. Setiap bulan kita dipanggil oleh wali kelasnya, kemudian terjadi kesalahpahaman. Inilah fitnah dalam kehidupan kita terhadap anak-anak kita. Terkadang kita tidak bisa berpikir logis. Keikhlasan yang ada dalam hati ini dirusak karena terlalu cintanya kita kepada anak kita ma'asyiral muslimin. Na'udzubillah. Kemudian la samahallah, mudah-mudahan kita dijauhkan apalagi masuk pada model anak yang keempat, anak yang menjadi aduan lakum, musuh bagi kamu. Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari istri dan anak-anakmu itu terkadang menjadi musuh, menelanjangi kehormatan kita, merusak harga diri kita, menciderai keluarga besar kita. Bahkan na'udzubillah tsumma na'udzubillah, terkadang tidak hanya di dunia menjadi musuh ma'asyiral muslimin, di akhirat pun menjadi musuh dalam kehidupan kita. Saudara, inilah potret manusia yang gagal ngelola hati, sehingga tidak peduli lagi untuk ngurus anaknya. Boro-boro ngurus anak, ngurus saya sendiri Ustaz, ada masalah. Ini sebuah sikap na'udzubillah tsumma na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, sering saya dengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh imam kita di sini, di akhir-akhir surat Abasa wa Tawalla itu. Bagaimana potret ketika anak dan keluarga besar kita menjadi musuh satu sama lain. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Dan ketika sudah datang hari yang mencekikkan itu, hari kiamat. Coba lihat ikhwatal iman, yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang akan lari dari saudaranya. Kenapa? Walaupun satu rahim, satu ayah, satu ibu, nanti pada hari kiamat akan berlarian. Kenapa? Karena tidak akur dan tidak adil membagi warisannya. Berantem di dunia, tidak tegur sapa satu sama lain sampai akhir kehidupannya. Wa ummihi wa abi, ketemu abahnya, ketemu umminya, ketemu ayah dan ibunya juga lari. Kenapa? Karena dia tidak mampu semasa hidupnya taat kepada kedua orang tuanya. Coba lihat terakhir, wa sahibatihi wa bani. Begitu pula di saat berjumpa dengan istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Tapi akhwatul iman, di saat kita menjadi anak yang menjadi qurratu ain, Allahu akbar.
paling tidak jadi zina perhiasan dalam kehidupan kita nanti pada hari kiamat menunggu kita semua. Ini saudara-saudara sekalian berbanding lurus dengan qalbun salim, kebersihan hati kita. Hati yang bersih itulah hati yang ketaatannya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih yang ikhlasnya tulus hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih setiap harinya apa yang dipikirkan bagaimana perkembangan anak dan anak serta anakku. Hati yang bersih kalau dia mencintai saudaranya cintanya karena Allah. Hati yang bersih ketika dia benci kepada saudaranya juga bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini digolongkan oleh Allah termasuk hati yang sukses, hati yang salim dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.